Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Bapak Ibu operator madrasah, operator kecamatan yang saya banggakan, hari ini kita akan mulai kembali mensosialisasikan tentang tutorial-tutorial cara registrasi dan cara login kepada Adin aplikasi 2021.2 versi terbaru. Di mana pada Adin versi ini ada beberapa fitur yang telah kita perbaharui dari tim pengembang Adin DPWF ADT Provinsi Jawa Barat untuk diketahui dan dilaksanakan bagaimana mengupdate data-data yang ada di Adin tersebut. Pada hari ini, pada segmen ini saya sebelum melaksanakan ke tata cara pengenalan fitur-fitur terbaru, alangkah baiknya saya akan mengingatkan kembali, menjelaskan kembali tentang tata cara login atau daftar register madrasah baru di aplikasi Data Dinia. Oleh karena itu, sebagai pembukaan, mari kita simak bagaimana tata cara register pada aplikasi Adin di versi 2021.2 ini. Kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, pertama-tama sebelum kita meregistrasikan atau mendaftarkan Diniyah kita ke aplikasi Adin di website dpwfkdtjabar.com, alangkah baiknya harus mempersiapkan dulu apa yang diperlukan untuk register tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu siapkan dulu SK dan piagam izin operasional yang telah dimiliki. Karena itu adalah basis data yang akan kita inputkan di aplikasi Adin. Yang kedua, email aktif yang digunakan untuk membuat username dan akun pada pendaftaran tersebut. Oleh karena itu, supaya lebih cepat, kita praktekkan saja. Ibu tinggal buka di Google Chrome. Nah, di sana ketikkan alamat websitenya, yaitu dpwfkdtjabar.com yang ini. Seperti itu. Kita klik. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan beranda website dpwfkdtjabar.com. Nah, ini adalah tampilan-tampilan pertama kali ketika Ibu masuk ke website dpwfkdtjabar.com. Di sini, di sebelah kanan atas, nah, ada tampilan login dan registrasi. Login adalah dihususkan untuk mereka madrasah ataupun akun operator dan pengurus lainnya yang sudah daftar terlebih dahulu. Di sini ada juga menu registrasi. Ada registrasi madrasah, registrasi operator, dan registrasi pengurus. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara registrasi madrasah. Langsung saja kita klik registrasi madrasah. Nah, tampilan registrasi madrasah seperti ini, Bu. Nah, ada NSDT, ada nama DTA, ada email, ada username, password, dan alamat dari MDTA tersebut. Untuk lebih jelas, silakan Bapak Ibu untuk meregistrasikan Diniyah tersebut, isi dari mulai NSDT, nama MDTA, email, serta sampai di sini. Kemudian nanti kita register. Kita coba Bu ya, kita isi. Nah, sebagai contoh, saya contohkan seperti ini. NSDT kita isi dengan nomor NSDT yang sudah dimiliki, Diniyahnya Babu Salam. Ini adalah email aktif yang digunakan untuk Diniyah tersebut. Ada username yang digunakan, password yang akan digunakan, alamat, kita pilih provinsinya Jawa Barat, kabupaten, karena ini berada di Kabupaten Garut, kecamatannya Cigedug, lalu desa Diniyah tersebut adalah di desa Cigedug. Kita register Bapak Ibu semua. Nah, verifikasi akun baru berhasil dikirim ke email Anda. Mohon periksa email kontak masuk atau spam. Nah, ini artinya Diniyah ini sudah didaftarkan ke aplikasi Adin. Tinggal menunggu verifikasi baik operator kabupaten ataupun Ibu bisa membuka email dari yang sudah didaftarkan tadi. Silahkan Bapak Ibu bisa cek email yang masuk. Jika Bapak Ibu operator sudah memverifikasi email yang didaftarkan tadi, kita masuk ke halaman login, Bu. Ya, di halaman login ini kita akan membuka dari madrasah tersebut, apakah sudah masuk ataupun tidak. Contoh, tadi sudah didaftarkan ya, Bu.
Misalkan ini adalah username dan akun serta password yang akan sudah didaftarkan tadi. Kita coba masuk langsung saja. Ini adalah tampilan beranda di mana madrasah ibu telah sampai atau telah berhasil registrasi. Di sini ada ruangan, masih terlihat kosong, tenaga pendidik juga kosong, santri juga semuanya masih kosong. Karena baru registrasi, artinya di niat tersebut baru belum menginput data apapun. Nah, langkah yang harus ditempuh ketika sudah masuk ke halaman login ini, Ibu bisa dilihat di sini ada fitur-fitur siang dan malam ya. Kalau misalkan menginginkan lebih sejuk, kita gunakan fitur malam. Kalau mau lebih jelas, kita gunakan fitur yang siang. Di sini juga sudah terdata ada versi terbaru, yaitu Adin P 2021.2. Ya, berarti artinya Adin ini sudah menggunakan versi yang terbaru. Untuk langkah selanjutnya, silakan Bapak Ibu sebelum mengisi data-data di sini, lebih baik Bapak Ibu operator madrasah kita mulai dari profil dulu, Pak. Karena ini merupakan induk dari semua komponen untuk ke bawahnya. Nah, di profil madrasah itu ada kepala madrasah, profil madrasah, serta jenjang yang ada di madrasah tersebut. Pertama kali kita klik kepala madrasah, Bapak Ibu semua. Nah, tampilan dari kepala madrasah ini masih belum diisi, artinya masih kosong. Bagaimana cara menambahkan tentang identitas kepala madrasah? Silahkan Bapak Ibu tambah profil. Nah, ini tampilan ketika menginputkan data-data kepala madrasah. Ada yang diinputkan nomor kakak, nik, nama kepala madrasah, tempat lahir, tanggal lahir, sampai ke alamat dari kepala madrasah tersebut, status kepala madrasah, tunjangan yang pernah diterima, keaktifan mengajar, nomor rekening, nomor HP, serta nanti harus mengupload foto kepala madrasah. Jadi nanti ada harus bisa membedakan apa yang harus diupload, ada kepala madrasah, ada madrasah ya. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelas dan lebih singkat kita isi semua baris ataupun tab yang ada di sini. Misal ya, semisal ini, misalkan tampilannya udah diisi semua dari mulai nomor kakak, nik, nama, dan sebagainya. Lalu kita upload foto profil kepala madrasah tersebut. Nah, kita cari fotonya, misalkan ini. Nah, sudah di preview, sudah kelihatan. Lalu kalau data sudah terisi semua, Bapak Ibu silahkan tambah data. Klik tambah. Nah, data sudah tersimpan. Ini artinya si kepala madrasah sudah memiliki akun ya, sudah terdata di madrasah ini, di profil kepala madrasah. Jika kepala madrasah sudah diisi, lanjut ke menu selanjutnya yaitu profil madrasah. Profil madrasah di sini juga masih kosong. Silahkan Bapak Ibu memasukkan data-data yang diperlukan sesuai dengan aplikasi dari izin operasional yang dimiliki. Bagaimana caranya? Kita klik di pengaturan. Kita klik di pengaturan. Di sini ada menu tambah data. Silahkan Bapak Ibu operator madrasah klik tambah data. Ini untuk mengisi profil madrasah. Sama seperti halnya ketika tadi pendaftaran, di sini ada NSDT, ada nama MDT, nomor izin, alamat lengkap, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Serta ada foto izin operasional ataupun piagam. Nah, bagaimana caranya? Lanjut saja kita isi data-data tersebut. Nah, ini datanya sudah diisi Bapak Ibu semua. Nah, kalau data-datanya sudah terisi semua, Bapak Ibu silahkan lanjut untuk mengupload foto izin operasional atau piagam yang sudah disediakan. Kita klik foto, lalu cari foto izin operasional yang sudah disiapkan. Misalkan ini. Nah, ini tampilan dari izin operasional yang sudah ada di madrasah Ibu masing-masing. Selanjutnya kita tambah. Ya, data sudah dimasukkan. Silahkan Bapak bisa dicek di sini di profil madrasah ini dari legalitas sampai alamat. Bila ada perubahan ataupun kesalahan dalam pengetikan, silahkan tinggal edit saja di sini. Nah,
Untuk nomor rekening serta akreditasi itu disesuaikan. Apabila Bapak Ibu misalkan ada nomor rekening madrasah, silahkan masukkan. Caranya dengan cara mengedit data ini. Klik edit, lalu nomor rekeningnya silahkan masukkan, misalkan 00. Nah, seperti ini misalkan nomor rekeningnya sudah diisi, nama banknya juga diisi, nama rekening pada madrasah tersebut diisi. Lalu kita upload foto rekening. Misalkan foto rekeningnya ini. Setelah data terisi semua, kita klik tambah. Maka data rekening madrasah sudah ada. Nah, untuk akreditasi, ini banyak pertanyaan akreditasi diniyah kapan dimulai. Khusus untuk misalkan Bapak Ibu di kabupaten masing-masing sudah melaksanakan akreditasi, silakan isi dengan akreditasi yang ada. Contoh, misalkan kita edit saja. Akreditasinya misalkan mendapatkan nilai B, nomor akreditasinya kita isi, tanggal akreditasinya misalkan kemarin tanggal 8/2020 lah misalkan. Jumlah santri ketika mengikuti akreditasi ada 80. Kemudian Ibu upload foto madrasah ya, foto madrasah ataupun piagam akreditasi silakan saja. Mau foto madrasah ataupun piagam akreditasi silakan. Misalkan foto madrasah, kita upload saja foto madrasah. Nah, ini tampilan previewnya. Jika sudah terisi lengkap semua, lalu klik tambah yang hijau ini. Selesai. Nah, ini adalah tampilan di profil madrasah diniyah, mulai dari piagam, rekening, serta akreditasi madrasah diniyah. 2 langkah ini sudah Ibu laksanakan semua, Bapak Ibu operator semua. Lanjut ke jenjang sekarang Bu, ini untuk menentukan jenjang pendidikan di madrasah Bapak Ibu semua. Klik jenjang. Nah, tampilannya masih kosong karena belum ada data jenjang yang diisi. Caranya sama, kita lihat di pengaturan, klik tanda panah yang kecil ini, lalu tambah data. Nah, di dalam legalitas itu ada legalitas Bapak Ibu yang diinputkan pada profil madrasah, sehingga menu ini akan muncul apabila profil madrasah telah diisi. Banyak kemarin yang bertanya, Pak, legalitasnya kok kosong? Karena Bapak Ibu belum melengkapi profil di madrasah diniyah tersebut. Oleh karena itu, kita lanjut saja. Pilih legalitas yang pertama. Ini disesuaikan dengan profil dan izin operasional madrasah Bapak Ibu semua. Jenjang. Nah, saya jelaskan dulu terkait jenjang. Di sini ada 4 jenjang ya, Pramadin, Awaliyah, Wusto, dan Ulia. Pramadin ini dikhususkan untuk anak kelas 1 dan 2 SD. Awaliyah untuk kelas 3, 4, 5, 6 SD. Wusto untuk anak SMP dan Ulia untuk anak SMA. Nah, apa yang harus diinputkan di madrasah diniyah ini, di adin ini, kita pilih hanya 2 jenjang, yaitu Pramadin dan Awaliyah. Kita input satu persatu, misalkan Pramadin dulu. Nah, jika sudah diisi, klik tambah. Maka data yang tersimpan adalah Babu Salam ini, diniyah ini memiliki jenjang Pramadin. Ini baru untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Nah, kita tambah lagi datanya untuk jenjang Awaliyah, pilih legalitas, baru pilih jenjangnya yang Awaliyah. Nah, selesai. Jadi jenjang madrasah diniyah Awaliyah Babu Salam ini memiliki 2 jenjang, yaitu Pramadin dan Awaliyah. Bagaimana misalkan saya ada siswa Wusto atau SMP, silakan Bapak Ibu bisa menambahkan data. Tapi untuk legalitas harus disesuaikan dengan izin yang dimiliki. Apabila sudah memiliki izin, silakan tambahkan. Kalau memiliki izin, Ibu bisa menginputkan hanya 2 saja, yaitu Awaliyah dan Pramadin. Selesai Ibu untuk mengisi profil madrasah diniyah. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke menu sarana dan prasarana. Apabila ini sudah lengkap, sarana bisa dibuat. Kita klik sarana. Nah, di sarana dan prasarana itu ada 3 menu, yaitu status tanah, ruangan, dan mebeler. Status tanah adalah kepemilikan tanah yang digunakan untuk madrasah diniyah. Ruangan adalah jumlah bangunan serta kelas yang digunakan ketika pembelajaran. Mebeler adalah alat-alat atau sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran. Kita mulai dari status tanah. Nah, di status tanah juga masih kosong. Bapak Ibu untuk menginput datanya seperti biasa klik di pengaturan lalu tambah data. Nah, di sini ada menu luas tanah serta pilih status tanah.
hitung berapa luas tanah yang digunakan untuk madrasah ibu. Misalkan Babu Salam ini memiliki tanah 120 lah contohnya. 120 meter persegi. Status tanahnya karena ini wakaf, kita pilih wakaf. Kalau misalkan milik sendiri, kita pilih sendiri. Karena ini status Babu Salam itu tanahnya berasal dari wakaf, maka kita pilih wakaf. Jika sudah terisi, klik tombol hijau ini. Data sudah tersimpan. Jadi luas tanah Madrasah Diniyah Babu Salam berukuran 120 meter persegi, statusnya wakaf. Jika status tanah sudah diisi, Ibu masuk ke menu yang kedua, yaitu ruangan. Fitur yang kedua, ruangan. Nah, ini untuk menentukan bangunan-bangunan yang digunakan di atas tanah tersebut. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu harus menghitung dulu jumlah bangunan yang digunakan. Artinya ada ruangan kelas yang digunakan di madrasah tersebut. Misal, Madrasah Babu Salam ini hanya memiliki 2 ruangan atau 2 bangunan. Maka di dalam menginputkan ruangan berarti ada 2 bangunan. Ya, kita coba. Nah, caranya sama di pengaturan. Klik pengaturan, ada tambah data. Kita tambah data. Pilih lokasi bangunan ini untuk menentukan di mana lokasi tersebut berdiri. Ada di tanah wakaf yang 120, nama bangunan misalkan bangunan 1. Luas bangunannya misalkan 60 meter persegi. Lalu kita klik tombol hijau panah ini sebagai untuk menambahkan. Data sudah tersimpan. Ini baru bangunan 1. Kita tambah lagi karena ada 2 bangunan. Pilih lokasinya, nama bangunannya bangunan 2, luas bangunannya sama, misalkan 60. Kita tambahkan. Selesai. Nah, jadi ruangan ini menentukan bangunan yang digunakan untuk pembelajaran. Itu ya. Jadi ruangan ini untuk menentukan tempat pembelajaran. Kalau misalkan Diniyah tersebut memiliki 2 bangunan, maka input 2 bangunan. Kalau memiliki misalkan 5 bangunan atau 6 bangunan, itu lebih baik ideal sesuai dengan standar sarana dan prasarana. Jadi harus disesuaikan dengan real di lapangan yang dimiliki oleh madrasah tersebut. Karena Babu Salam ini hanya memiliki 2 kelas atau 2 ruangan, kita inputkan 2 ruangan saja. Nanti kalau ada pertanyaan terkait bagaimana misalkan 1 ruangan nggak apa-apa, meskipun berapapun ruangan yang dimiliki, nanti kita akan berpengaruh pada rombel. Jadi 1 bangunan bisa digunakan oleh beberapa kelas atau oleh beberapa rombel. Paham ya? Kita lanjut ke Meubiler untuk menginputkan sarana dan prasarana yang ada di bangunan 1 dan bangunan 2. Klik Meubiler. Ya. Meubiler ada tadi dijelaskan tentang sarana yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Nah, untuk mengisi data Meubiler, apa yang dimiliki oleh madrasah tersebut, klik tambah data, pilih lokasi Meubiler. Kita akan menginputkan data-data yang ada di bangunan 1 ya. Di Madrasah Diniyah biasanya nama Meubiler yang ada itu adalah pertama papan tulis ya. Nah, jumlahnya ada berapa? Misalkan ada 1, kita tambahkan. Nah, jadi di bangunan 1 baru ada papan tulis. Selain papan tulis pasti ada meja guru, kita tambah data. Pilih lokasinya tetap di bangunan 1 dulu. Terus Meubilernya misalkan meja guru jumlahnya ada 1, kita tambahkan. Selain meja guru juga ada kursi guru, kita tambahkan. Tetap di bangunan 1 dulu. Kursi guru jumlahnya 1, kita tambahkan. Nah, ini baru di bangunan 1. Sekarang kita tambahkan di bangunan 2. Mungkin sama jumlah data sarana dan prasarananya. Pilih lokasi Meubilernya sekarang di bangunan 2, nama Meubiler papan tulis jumlahnya misalkan 1. Kita tambahkan. Lanjut terus sampai mengisi seluruh Meubiler yang ada di masing-masing bangunan ya. Nah, selesai. Ini untuk jenis sarana dan prasarana. Nah, inilah tampilan-tampilan yang sudah kita inputkan terkait Meubiler yang berada di masing-masing bangunan. Mungkin di antara Bapak Ibu operator madrasah ada Meubiler lain yang ada di masing-masing kelasnya atau di masing-masing bangunannya. Silakan inputkan sesuai kondisi real yang ada di masing-masing madrasah. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah melalui 2 tahap yaitu pengisian profil dan sarana prasarana. Kita lanjut ke rombongan belajar. Nah, rombongan belajar di sini digunakan untuk menempatkan posisi kelas masing-masing. Jadi tadi saya sudah sampaikan meskipun ada 1 bangunan, ada 1 misalkan
Madrasah Babu Salam hanya memiliki satu, tetap rombelnya maksimal atau minimal pasti bakal ada 6 rombel, 2 untuk Pramadin, 4 untuk Awaliyah. Sehingga untuk penempatan rombel-rombelnya cara-caranya sama. Kita cek di sini. Nah, untuk menambahkan rombel, pertama kita klik tambah data, lalu pilih lokasi rombel. Nah, lokasi rombel ini yang muncul ada bangunan 1 dan 2. Kenapa yang muncul ini hanya bangunan 1 dan 2? Karena kita hanya memiliki 2 bangunan. Sehingga bangunan 1 bisa digunakan untuk kelas berapa saja, bangunan 2 juga bisa digunakan untuk kelas berapa saja. Untuk alternatif lebih baik, kita misalkan karena rombel itu ada 6, kita bagi 2. Karena bangunannya ada 2. Jadi di bangunan 1 kita gunakan untuk kelas Pramadin kelas 1 dan 2 ditambah kelas 1 Awaliyah. Nah, di bangunan 2 kita gunakan untuk kelas 2 dan 3, 4 Awaliyah gitu ya. Jadi idealnya rombel dibagi jumlah bangunan. Misalkan kalau bangunannya misalkan ada 6, otomatis satu rombel satu bangunan. Misalkan bangunannya ada 4, kemungkinan misalkan rombel itu ada yang menggunakan beberapa bangunan. Sebagai contoh, karena ini ada 2 bangunan, kita pilih di bangunan 1. Nah, di bangunan 1 saya akan gunakan untuk jenjang rombel Pramadin saja. Ya. Jadi bangunan 1 ini dikhususkan untuk Pramadin. Nama rombelnya misalkan Pramadin kelas 1. Pilih kelasnya adalah kelas 1. Jadi harus ada kesinkronan. Kalau ini Pramadin 1, maka kelasnya juga kelas 1. Supaya lebih mudah menempatkan peserta didik nanti ke kelas atau ke rombel ini. Jika sudah terisi, kita inputkan. Nah, jadi bangunan 1 pada tabel ini menceritakan tentang bahwa bangunan 1 itu digunakan oleh jenjang Pramadin, khusus Pramadin kelas 1. Nah, di bangunan 1 ini juga ternyata digunakan oleh jenjang Pramadin kelas 2. Maka caranya adalah tambah data, pilih lokasi rombelnya di bangunan 1, pilih rombelnya Pramadin, nama rombelnya misalkan Pramadin kelas 2 dan juga kelasnya kelas 2. Kita tambahkan. Nah, tabel ini juga menceritakan bahwa bangunan 1 ini masih tetap digunakan oleh jenjang Pramadin, tapi kelasnya kelas 1, kelas 2 ya. Nah, itu untuk penempatan bangunan. Sekarang bangunan 2 belum digunakan. Nah, bangunan 2 ini apakah digunakan untuk Awaliyah saja? Bisa. Apakah misalkan khusus untuk kelas 3, 4 misalkan bisa, silakan. Berarti yang lain kita masukkan ke bangunan 1. Langkah baik misalkan untuk lebih mudah, rombel 6 tadi dibagi 2. Jadi bangunan 1 ini digunakan untuk 3 kelas atau 3 rombel, Pramadin kelas 1, Pramadin kelas 2 ditambah 1 Awaliyah. Berarti kita tambahkan lagi. Pilih lokasi rombelnya bangunan 1, jenjangnya misalkan Awaliyah, nama rombelnya misalkan Awaliyah 1, kelasnya kelas 1. Selesai. Ini bangunan 1 sudah digunakan oleh 3 rombel. Berarti yang sisanya bangunan 2 digunakan untuk Awaliyah 2, 3, dan 4. Kita tambahkan. Kita bangunan 2 ya. Rombelnya misalkan Awaliyah. Nama rombelnya Awaliyah 2. Karena kita yang belum masuk itu adalah kelas 2. Tambahkan. Tambah lagi. Ya, selesai. Kita artikan Bapak Ibu operator semua, karena bangunan dinia Babu Salam ada 2 bangunan, di sini sudah dibagi-bagi sesuai rombel ya. Bangunan 1 itu digunakan untuk Pramadin kelas 1, Awaliyah kelas 1, dan Pramadin kelas 2. Bangunan 2 digunakan oleh jenjang Awaliyah kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Artinya sudah terpisah ya antara kelas-kelas dengan rombel serta bangunan yang dimiliki. Meskipun seperti ini, artinya di sini ada perubahan jadwal pembelajaran, bisa kolaboratif, artinya dari mulai berapa jadwal itu disesuaikan dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Itu untuk rombel, jadi meskipun berapapun bangunan yang dimiliki, kalau misalkan rombelnya itu tetap akan minimal ada 6 ya, karena jenjangnya itu kan 6 kelas. 2 untuk Pramadin, 4 kelas untuk Awaliyah. Dari kelas 2, 3, 4, dan sebagainya. Itu tentang rombongan belajar. Jika sudah diisi semua, kita masuk ke tenaga pendidikan.
Nah, di tenaga pendidikan itu muncul fitur tendik aktif dan tendik non-aktif. Kita klik tendik aktif dulu. Nah, di sini masih datanya masih kosong. Bagaimana cara menginputkannya? Ini adalah fitur terbaru di tendik, bisa mengimpor mengimpor beberapa tenaga pendidik secara langsung maupun manual satu persatu. Caranya di pengaturan kita buka. Nah, ini menunya. Ada tambah data, ada impor tendik. Tambah data digunakan untuk menginput tenaga kependidikan satu persatu. Kalau impor tendik menginputkan data secara keseluruhan. Bagaimana cara pengerjaannya? Silahkan Bapak pilih mau yang satu persatu atau manual ataupun mau impor tendik secara keseluruhan. Cuman dari masing-masing fitur ini punya kekurangan. Contoh ditambah data manual satu persatu. Nah, Ibu harus menghidupkan satu orang sampai selesai. Cuman kelebihannya bisa menginputkan langsung foto guru ngaji kalau diinputkan secara manual. Berbeda halnya dengan impor tendik. Kalau impor tendik, Ibu yang pertama harus mendownload dulu belangko tendiknya. Kita coba. Nah, di menu impor tendik itu yang pertama kita download dulu belangkonya, lalu isi belangko tersebut sampai selesai. Kita coba ya. Kita download belangkonya, kita buka. Nah, ini adalah tampilan ketika belangko tendik kita download. Ibu cuman kelebihannya bisa menginputkan tendik berapapun jumlahnya ke sini. Misalkan tendik ada 10, Ibu bisa menginputkan satu persatu secara keseluruhan untuk mengimpor ke sistem. Cuman kendalanya di sini tidak ada foto guru ngaji tersebut. Berarti Bapak akan kembali lagi mengupload foto dari masing-masing guru yang ada di madrasah tersebut. Kita coba ya, mau satu persatu ataupun kita import tendik, kita kembali ke sistem, Bu. Saya akan contohkan dulu terkait penambah data secara manual, lalu apa yang ada fitur terbarunya ya. Kita coba tambah data secara manual. Misalkan di sini ada beberapa data yang harus diisi. Kita isi, Bu ya. Nah, ini saya akan mencontohkan cara menginput tendik secara manual atau secara persatu-persatu ya. Di sini ada nomor kartu keluarga, nih nama guru, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin sebagainya. Kita inputkan satu persatu dulu, kita isi dulu. Misalkan nomor kartu keluarga. Ini contoh yang sudah diisi secara keseluruhan dari nomor kakak, nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, tanggal mulai belajar, alamat, serta data-data lainnya dari mulai rekening. Jika sudah semua, kita langsung upload foto guru ngaji tersebut. Misalkan ini. Nah, sudah ada. Kita tambahkan. Oh, maaf, kabupatennya belum diisi. Kita tambahkan. Nah, data sudah tersimpan. Jadi, pada menu tambah data secara manual itu kita bisa melihat secara langsung dan lengkap tentang data-data guru diniyah tersebut sehingga masuk di tabel ini. Untuk melihat hasil inputan kita, klik preview. Nah, ini data-datanya sudah komplit semua. Nah, bagaimana dengan cara impor tendik? Impor tendik tadi sudah dijelaskan, cuman ada kendalanya tidak bisa mengupload foto guru tersebut. Tetapi kelebihannya adalah bisa menambahkan data guru dengan cara keseluruhan, artinya tidak satu persatu. Mari kita lanjutkan untuk cara mengimpor tendik secara keseluruhan. Bapak Ibu tinggal klik import tendik. Nah, kita download belangkonya. Kita buka. Nah, ini belangko dari tendik yang akan kita impor. Dari nomor kakak, nik, nama tendik, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Sampai nama pemilik rekening. Kita inputkan data-data tersebut untuk diimpor ke sistem Adin. Kita coba, Bu ya.
Nah, misalkan ini sudah diisi semuanya. Dari mulai nomor kakak, nik, dan sebagainya. Ada 4 guru atau tendik yang akan kita impor ke sistem. Cuman harus digarisbawahi, di sini saya sengaja atas nama Benny itu nicknya dan nomor kakaknya saya kurangi digitnya untuk membuktikan apakah data Benny tersebut masuk ke sistem atau masuk ke validasi. Jadi fitur validasi ini untuk mengecek bagian data-data yang belum lengkap. Ini Bu ya, kita coba ada 4 teknik yang akan kita impor. Jika sudah diisi semua, kita save terlebih dahulu. Nah, lalu kita close. Kita masuk ke sistem kembali. Nah, tadi blankonya sudah diisi, lalu kita upload file Excel-nya. Kita cari data yang sudah diisi, misalkan ini. Ini data yang sudah diisi Bu ya, dengan 4 guru tadi. Kita upload. Nah, kalau sudah masuk ke file Excel-nya, kita impor data. Nah, ini ada data-data yang akan diimporkan dari mulai general mutafin yang sesuai dengan data guru yang tadi diinputkan di file Excel. Kalau sudah terlihat seperti ini, ada beberapa fitur yang bisa Ibu lakukan atau beberapa cara yang bisa Ibu lakukan. Ketika atas nama Benny tidak lengkap, yang lain misalkan sudah lengkap, nomor kakak sama nicknya. Tetapi atas guru Benny ini nicknya masih kurang. Apakah mau diimpor secara langsung ataupun misalkan mau diedit terlebih dahulu, silahkan karena bisa langsung dari sini. Nah, ini tombolnya bisa masuk ke tabel ke sini. Nah, dari penulisan dan segala macam. Karena ini untuk menguji validitas, jadi saya abaikan dulu atas nama nomor kakak atas nama Benny ini. Kita impor saja dulu. Apakah Benny masuk ke sistem atau masuk ke validasi? Kita coba, kita impor saja. Klik impor. Data berhasil diimpor kecuali data yang sama atau tidak valid. Ya. Kalau sudah diimpor semua, cek ke tenaga kependidikan ke tendik aktif. Nah, di sini. Kita lihat Bu, yang baru diimpor itu tadi ada 4 orang, tetapi yang masuk ke sistem cuman ada 3 orang. Yang nama Benny tidak masuk ke sistem. Di mana dia datanya? Data Benny tidak masuk ke sistem karena data-datanya tadi sudah dijelaskan belum lengkap. Sehingga bagaimana carinya? Apakah kembali upload atau impor melalui blanko? Tidak. Ibu cek di tabel validasi di sini. Nah, validasinya apa? Karena Benny itu tendik, kita validasi tendik. Nah, di sini ternyata masuknya ada ya. Jadi tombol validasi ini untuk mengecek data-data yang kurang lengkap baik santri maupun tenaga kependidikan. Di sini guru Benny, seharusnya dia masuk ke tabel tenaga pendidik aktif. Tapi di sini hanya masuk ke menu validasi, artinya Benny ini belum lengkap datanya. Apa yang belum lengkap? Di sini di keterangan validasi ada nomor NIK kekurangan digit, nomor kakak kekurangan digit, pendidikan terakhir kosong, nomor HP kosong, foto tendik kosong. Nah, bagaimana caranya supaya bisa masuk ke tabel utama? Bapak langsung edit saja di sini. Ada preview, ada edit, ya, ada hapus. Nah, untuk si guru Benny ini untuk masuk ke tabel utama, langsung Bapak edit di sini. Inilah tampilan edit tendik atas nama Benny. Di mana tadi keterangan pada validasi adalah nomor kakak kurang digit, nomor NIK kurang digit, pendidikan terakhir belum diisi, terus status belum diisi, maka kita edit langsung saja di sini. Untuk nomor kakak jumlahnya adalah 16 digit. Di sini baru 10 digit, berarti kita tambahkan 4 digit lagi, misalkan 0001. Dan untuk nomor kakaknya juga masih kekurangan digit, misalkan 09. Benny tanggal lahir, tempat lahir sudah selesai, pendidikan terakhir tadi belum dipilih, misalkan SMA. Nah, TMT-nya juga sudah masuk, status PNS-nya juga. Nah, di sini masih ada tabel yang kosong, kita isi apakah non PNS ataupun PNS. Tidak mendapatkan tunjangan, nah, belum. Nah, ini statusnya masih aktif, berkelas, nomor HP misalkan ya. Nomor HP kita isi. Ini kita isi dengan nomor rekening ya, 0991790006 misalkan nomor rekening.
Nah, baru kita upload foto guru ngajinya. Kita cari foto Beni. Misalkan ini, Pak Beninya fotonya ini. Jikalau data sudah lengkap semua, nomor digit sudah sesuai, nomor kakak juga sudah sesuai dengan digitnya, maka kita simpan atau kita tambahkan. Nah, data diperbaharui. Nah, kita bisa lihat di tabel validasi Tendik ini sudah kosong. Berarti data udah benar dan masuk ke tabel utama nama Beni. Kita cek ke tabel utama tenaga pendidik aktif. Nah, sekarang masuk Beni di sini. Jadi yang semula Beni tidak masuk ke tabel utama ada di menu validasi karena dia belum lengkap data-datanya. Tetapi setelah dilengkapi maka secara otomatis data Tendik tersebut akan masuk ke tabel utama yang akurat. Itu untuk tenaga kependidikan. Nah, sekarang untuk santri di sini sudah dijelaskan beberapa tingkatan. Ada santri pramadin, awaliyah, ustos, santri ulia, alumni, mutasi. Nah, untuk santri pramadin artinya santri ini santri yang belajar di kelas 1 dan 2. Santri awaliyah untuk belajar di kelas 3, 4, 5 SD. Ya, kita inputkan santri pramadin. Nah, keterangan ini sama akan muncul di fitur Tendik ya. Untuk menginput data santri, Bapak Ibu operator madrasah bisa caranya seperti tadi di Tendik. Apakah mau nambah data secara manual satu persatu seperti ini, ataupun mau impor santri secara keseluruhan. Nah, bisa seperti ini dengan mendownload dulu Blanko lalu mengimpor data atau mengupload data lewat file Excel. Itu tergantung Bapak Ibu semua ya. Agar lebih mudah, saya sarankan dengan cara impor saja. Ya, kita coba impor santri. Kita download dulu Blankonya. Nah, kita buka. Nah, ini adalah tampilan data-data untuk santri. Silakan lengkapi dulu nomor kakak dan sebagainya sampai dengan nama ibu orang tua siswa ya. Kita coba Bu ya, kita isi santri. Ini adalah tampilan ketika kita mau impor santri. Tapi sebelum mengimpor santri, beda dengan Tendik, ibu harus memilih kelas kemana santri tersebut akan dimasukkan. Apakah kelas 1 pramadin, kelas 2 pramadin, kelas 1 awaliyah, kelas 3 ataupun kelas 4. Jadi sebelum mengimpor data ini, ibu tentukan dulu kelas yang akan dimasukkan santri tersebut ya. Misalkan saya yang pertama kali akan memasukkan santri pramadin kelas 1, berarti kita pilih pramadin 1, jenjang pramadin kelas 1. Nah, baru kita pilih file Excel-nya. Nah, ini ada beberapa file, artinya Bu ketika mengimporkan santri, Ibu harus punya 6 file. Kenapa? Karena 6 rombel. Ada kelas 1 awaliyah ula, ada kelas 1 pramadin, ada kelas 2 awaliyah ula, ada kelas 2 pramadin. Jadi satu file untuk satu rombel. Jangan menggabungkan seluruh siswa dalam satu file. Kita harus fokus bahwa satu file itu untuk satu rombel. Saya akan memasukkan santri pramadin, berarti kita pilih santri kelas 1 pramadin, kita open. Lalu kita impor data. Nah, ini adalah nama-nama santri kelas 1 pramadin ya. Kalau sudah ada di tabel ini, kalau ada kesalahan bisa langsung diedit. Seperti tadi, misalkan tanggal lahir ada yang salah, seharusnya 2010, kita edit saja 2010. Nah, kalau sudah selesai lengkap datanya, baru kita impor. Nah, kita cek kelas 1 pramadin di santri ya. Nah, ini ada ya, sudah masuk. Kita cek di validasi apakah ada kesalahan atau tidak. Di validasi, santri pramadin kelas 1 tidak ada kesalahan, artinya data itu sudah lengkap. Kita upload lagi atau kita impor lagi santri pramadin khusus kelas 2. Nah, ini baru kelas 1, sekarang kita impor kelas 2. Impor santri, pilih kelas, sekarang pramadin kelas 2 ya. Pilih file Excel-nya, pramadin kelas 2, ini filenya. Lalu kita impor. Nah, ini data-data santri untuk pramadin kelas 2. Kita impor ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita jumlahkan kelas 2 pramadin ini ada 5 kita impor. Data berhasil diimpor. Kita cek ke santri pramadin lagi.
Nah, ini sudah masuk semua. Jumlahnya ada 9. Kelas 1 ada 4, kelas 2 ada 5. Jadi jumlahnya ada 9 santri Pramadin kelas 1 dan 2. Bagaimana dengan santri awaliyah? Sama. Cara-caranya sama seperti santri Pramadin. Kita impor santri, pilih kelas. Nah, misalkan mau kelas 1 dulu, silakan. Pilih kelas yang akan dituju, lalu pilih file Excel yang akan diupload atau yang diimpor kelas 1 awaliyah yang ini. Contohnya, kita buka, lalu kita impor. Nah, ini tampilannya, jumlahnya santri kelas 1 awaliyah. Kalau sudah masuk, data udah benar, langsung kita impor. Nah, kita cek ke santri awaliyah. Nah, ini udah masuk semua. Begitupun kelas 2 dan kelas 3 sama halnya cara mengimpor santri seperti itu. Ya, kita impor misalkan untuk kelas 2 santri awaliyah. Kelas 2. Nah, pilih filenya juga kelas 2 awaliyah. Kita buka, kita impor. Nah, ini santrinya, lalu kita masukkan. Kelas 3 sekarang, misalkan untuk kelas 3-nya juga sama. Ini untuk kelas 3, pilih filenya, file santri kelas 3 awaliyah. Kita impor. Nah, ini data santrinya, kita impor. Data masuk. Itu kelas 4 sekarang. Nah, kita pilih filenya santri kelas 4. Kita import data. Kalau data sudah lengkap, kita import. Cek hasil rekapan santri yang diimpor tadi di santri awaliyah. Nah, ini semuanya jumlahnya ada 32. Nah, ini santri-santri awaliyah ya, jadi sudah masuk semua. Cek di validasi apakah ada kesalahan ataupun tidak, kita cek. Validasi santri. Alhamdulillah, kalau datanya kosong, berarti data santri lengkap dan terisi semuanya. Bapak tidak perlu mengedit lagi, karena santri sudah masuk ke tabel utama. Baik Bapak Ibu operator, mudah-mudahan tidak jenuh. Kita masuk ke menu yang selanjutnya. Di sini ada menu lainnya, termasuk panduan, unduh data, dan ganti password. Ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu operator semua untuk mengunduh data dari adin tersebut, ya, baik data madrasah, santri atau tendik serta rekap jumlah data. Silakan ini file-file seperti ini bisa Ibu gunakan untuk kelengkapan data di madrasah masing-masing. Yang lainnya juga ada ganti password, misalkan yang tadi username-nya ini, emailnya ini passwordnya mau diganti, silahkan Bapak Ibu bisa merubah secara mandiri. Validasi juga sama, ini untuk mengecek apakah status tendik tersebut sudah lengkap atau tidak. Kalau di dalam tabel validasi ini ada tendik, berarti tendik tersebut belum lengkap. Tendik validasi santri juga sama untuk mengecek keakuratan atau kevalidan data yang diinputkan. Karena ini kosong, berarti data santri yang masuk sudah tervalidasi. Nah, ini ada fitur donasi. Fitur donasi ini digunakan untuk Bapak Ibu ketika memiliki kegiatan, ya. Silahkan klik tambah, misalkan apa judul beritanya, link beritanya apa seperti apa, bisa dimasukkan tanggal penggalangan dana dan sebagainya. Ini ada foto-foto kegiatan yang bisa digunakan. Terus ada juga tulis artikel. Nah, ini untuk berita, Bu, ya. Berita tentang khusus kediniahan ataupun FKDT bisa Bapak Ibu sampaikan di sini. Sama, tinggal mengisi. Terus ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada cek kecepatan internet yang digunakan oleh Bapak Ibu di madrasah diniyah. Ya. Ini penjelasannya sudah ada, apa itu jitter, apa itu ping dan sebagainya. Kita tes misalkan. Nah, ini kecepatan internet yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam mengisikan adin seperti itu. Itulah beberapa fitur perubahan. Secara garis besar, kita memiliki tabel validasi yang digunakan untuk mengecek apakah data tendik sudah valid atau belum, apakah santri sudah valid atau belum. Cuman kelebihan di validasi santri ini atau tendik ini, Bapak Ibu ketika ada kesalahan bisa mengedit secara langsung mudah sehingga tidak perlu ke tabel utama.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya terkait perkembangan ADIN ataupun Madrasah Diniyah. Oleh itu, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.